Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelas 12 IPA 5. Di sini kami akan mempresentasikan masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1915. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramali. Perkenalkan nama saya Wana. Perkenalkan nama saya Fatia. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah sistem parlementer, yang artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen dapat dengan segera membubarkan. Perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Yang pertama ada gangguan keamanan, yaitu ada APRA Bandung, RMS Andi Aziz, dan PRRI atau Permesta. Yang kedua ada Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan dasar sila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika membawa keuntungan bagi Indonesia. Pamor Indonesia sebagai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki oleh Belanda. Konferensi Asia Afrika juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya Konferensi Asia Afrika, beberapa negara di Asia Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat. Selain itu, Konferensi Asia Afrika menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. Selanjutnya ada Deklarasi Juanda. Nah, sebelum Deklarasi Juanda ini, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil, diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah di daratan Indonesia. Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengaruhi lautan itu tanpa hambatan. Nah, kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi inilah, kemudian pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konferensi Laut 3 PBB tahun 1982. Pengakuan atas Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Yang ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ada UUDS 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUDS 1950. Ada konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juni 1959. Berlakunya UUDS mengakibatkan bentuk negara Indonesia berubah dari negara serikat atau federasi menjadi negara kesatuan. Alat-alat kelengkapan negara berdasarkan UUDS 1950 terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 karena dibubarkannya IRIS. IRIS dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat menolak kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi tersebut dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituan hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Selanjutnya ada parlementer.
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Nah, sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya ada Jaken Kabinet. Kabinet Jaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Fungsi dan tujuan Kabinet Jaken adalah menghindari terjadinya malfungsi kabinet, menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet, memaksimalkan kinerja dari para pendiri anggota kabinet. Contoh kabinet Jaken yang pernah ada di Indonesia ada kabinet Juanda, kabinet Natsir, dan kabinet Wiloko. Selanjutnya ada 7 kali ganti kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun, terjadi sebanyak 7 kali pergantian kabinet dengan Perdana Menteri yang juga berbeda-beda. Penyebab utama sering terjadinya pergantian kabinet dalam masa demokrasi parlementer adalah perselisihan antar partai politik, sehingga banyak terjadi mosi tidak percaya dan pencabutan dukungan yang menyebabkan kabinet jatuh dan Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya ke Presiden. 7 kabinet tersebut ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wiloko, Kabinet Ali Sastronegoro, 1 Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastronegoro, 2 Kabinet Juanda. Yang keempat ada Pemilu 1955. Memilih anggota DPR. Memilih anggota DPR, tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu, memiliki anggota DPR dan konstituen. Pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPRD, tapi pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1957. Pemilihan umum di Legislatif Indonesia 1955 adalah pemilihan umum partai di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstitusi. B. Pemilih Dewan Konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1950. Konstitusi dipilih dalam sebuah pemilihan umum pada bulan Desember 1955. Dewan ini bersidang di Bandung antara bulan November 1956 hingga dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat sebuah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu Presiden Soekarno membubarkan lembaga tertinggi negara konstitusi sebagai hasil pemilu 1955. Pembubaran itu lantaran lembaga dianggap gagal menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. 5. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal atau parlementer adalah sistem multipartai. Bung Hatta menyebut bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk memudahkan pengukuran kekuatan perjuangan dan untuk memudahkan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik.
Sistem multipartai banyak dimanfaatkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilu menggunakan sistem proporsial dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi pada masa perkembangan demokrasi parlementer. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahannya yaitu tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatkannya biaya hidup, juga jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. 1. Gunting Sarifuddin. Gunting Sarifuddin adalah kebijakan moneter yang diputuskan oleh Sarifuddin. Negara Menteri Kabinet Hatta II yang mulai berjalan pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Menurut kebijakan itu, uang merah, uang rica, dan uang Javasche bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Kebijakan yang dikenal sebagai gunting Sarifuddin itu bertujuan mengatasi krisis ekonomi, mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri, dan mengurangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah dan jenis uang yang beredar bisa berkurang. Gunting Sarifuddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekuatan ekonomi. Yang kedua ada sistem ekonomi gerakan Banteng. Program Banteng adalah kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah Indonesia bulan April 1950 dan secara resmi dihentikan tahun 1957. Tujuannya adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia pribumi dalam arti non-Tionghoa. Ekonomi Banteng. Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka menciptakan pengusahaan pribumi Indonesia dengan pemberian lisensi impor dan kredit. Sistem ekonomi gerakan Banteng dilaksanakan pada masa kabinet Natsir. Melaksanakan gerakan Banteng dilakukan dengan cara memberikan kredit pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha para pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa. Dan ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan swasta, khususnya perusahaan model asing yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik modal. Nasionalisasi ini bertujuan untuk memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara yang saat itu sedang berkonfrontasi dengan investor asing. Dan keempat, finansial ekonomi. Situasi ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Selain itu, juga pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dan kelima, RPLT, rencana pembangunan 5 tahun ditujukan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produk, mendapatkan dan meroboh struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial. Sesuai dengan Ajas Kekeluargaan, prioritas dalam pembangunan 5 tahun kita adalah pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, tetapi RPLT tidak dapat perjalanan dengan baik disebabkan karena adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan mendapatkan negara merosot. Sekian presentasi dari kami mengenai masa demokrasi parlementer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.